Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, sebagai orang-orang ekonomi, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pasar dan struktur pasar serta persaingan harga dalam pasar. Nah, pasar sendiri itu apa sih? Pasar itu biasa disebut sebagai pertemuan atau interaksi antara supply dan demand. Nah, supply atau penawaran dari penjual dan juga demand atau permintaan dari pembeli atas kuantitas atau harga dari barang atau jasa tertentu. Nah, struktur pasar dan juga persaingan harga dalam pasar itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pada pasar tertentu. Sehingga hal ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bersama saya Nuradi Fakhratul Ain dengan NIM akhir 050. Saya dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Saya biasa dipanggil Lubna dengan beberapa pembahasan yang akan saya bawakan hari ini. Tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Mari kita belajar bersama. Selamat pagi semuanya. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan terkait struktur pasar dan persaingan harga. Apa saja yang akan kita bahas? Di sini akan ada pembahasan yaitu struktur pasar, apa saja struktur pasar dan persaingan harga, serta seperti yang tertulis, struktur pasar menentukan permainan, tetapi integritas pelaku menentukan keadilan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah perbedaan karakteristik suatu pasar yang mempengaruhi perilaku dan interaksi antar pelaku usaha dan konsumennya. Struktur pasar ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah penjual dan pembelinya, tingkat diferensiasi produknya, hambatan masuk keluar pasar tersebut, serta tingkat penguasaan pasar oleh pelaku. Secara umum, terdapat dua jenis struktur pasar, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan signifikan untuk mengubah harga. Sehingga pada pasar persaingan sempurna, penjual sebagai price taker atau penerima harga. Produk yang dijual bersifat identik atau seragam, tidak ada perbedaan dalam kualitas, fitur, atau fungsi, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi berdasarkan merek. Penjual baru dapat mudah masuk ke pasar kapan saja, dan penjual yang tidak kompetitif dapat meninggalkan pasar tanpa menghadapi biaya besar atau biasa disebut dengan tidak adanya hambatan masuk pasar. Harga pasar adalah titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran dari penjual dan pembeli, sehingga produsen harus menjual barangnya pada harga ini. Pada pasar persaingan sempurna, produknya homogen atau seragam atau sama, tidak adanya diferensiasi pada produk yang menyebabkan tidak adanya diferensiasi fungsi maupun mereknya. Contoh pasar persaingan sempurna di masyarakat antara lain pasar tradisional. Pedagang itu banyak di sana menjual bahan pokok seperti beras, gula, dan sayuran, tetapi tidak ada diferensiasi dari produknya. Jadi produknya sama semua, harga antar pedagang cenderung juga serupa. Lalu pasar komoditas. Nah, pasar seperti hasil tambang kayak emas atau hasil pertanian seperti gandum itu di bursa internasional termasuk pasar persaingan sempurna. Lalu ada pasar barang-barang umum. Nah, seperti paku, batu bata, atau sesuatu yang tidak memerlukan diferensiasi. Selanjutnya, kita akan melihat perspektif Islam terkait pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar menurut sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga, menyempitkan dan melapangkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam mendorong persaingan yang sehat dan melarang praktik tidak etis, seperti memonopoli atau sabotase terhadap pesaing. Nah, jadi harganya harus adil, tidak mengalami ketimpangan baik kepada produsen maupun pada konsumennya. Nah, pasar persaingan sempurna adalah model ideal yang mendukung efisiensi dan keadilan. Prinsip dalam Islam mendekati hal-hal syariah dan mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan pada prinsip pasar persaingan sempurna menurut Islam. Selanjutnya kita memasuki pasar persaingan tidak sempurna. Jenis pasar ini adalah kondisi ideal dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Semisal tidak sama antara banyak penjual dan banyak pembelinya gitu. Jadi
Pada pasar persaingan tidak sempurna, terdapat distorsi atau ketidakseimbangan yang membuat pelaku usaha memiliki kekuasaan lebih besar untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk. Pada pasar persaingan sempurna, kita selaku price taker. Pada persaingan tidak sempurna, kita sebagai price maker. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu jenis pasar tidak sempurna, di mana pasar ini hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Dalam pasar ini, keputusan satu perusahaan sangat mempengaruhi perusahaan lainnya, sehingga terjadi saling ketergantungan antar pelaku usaha. Karakteristik dari pasar oligopoli adalah jumlah produsen yang terbatas, biasanya 2-10 perusahaan besar yang dapat menjadi penguasa dari pangsa pasar. Independensi antar perusahaan yang mana keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya. Terus hambatan masuk pasar, terdapat hambatan masuk yang signifikan seperti investasi besar, penguasaan teknologi atau regulasi pemerintah ya. Lalu pengaruhnya terhadap harga, perusahaan memiliki kekuasaan atas harga tertentu, tetapi mereka harus mempertimbangkan reaksi pesaing sebelum melakukan perubahan harga. Contoh pasar oligopoli di masyarakat antara lain pasar telekomunikasi seperti XL, Axis, Indosat, industri otomotif seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi, di mana terdapat beberapa perusahaan yang dapat menjadi penguasanya. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar yang memiliki banyak penjual, seperti pasar persaingan sempurna, tetapi setiap penjual menawarkan produk yang terdiferensiasi, sehingga konsumen dapat membedakan barang atau jasa dari satu produsen dengan yang lain. Nah, banyak penjual dan pembelinya itu seperti restoran di kota besar seperti Jakarta, di mana banyak pemain menjual makanan, tetapi masing-masing memiliki pelanggan setia. Selanjutnya, kebebasan masuk keluar pasar. Pada pasar ini, hambatan untuk masuk dan keluar pasar relatif rendah dibandingkan pasar oligopoli dan monopoli. Hal ini memungkinkan perusahaan baru untuk mencoba masuk meskipun diferensiasi produk tetap diperlukan ya. Terus penentuan harganya, produsen adalah price maker dalam skala kecil karena diferensiasi produk menciptakan loyalitas konsumen. Namun, harga tetap dipengaruhi oleh kompetisi dengan produk serupa di pasaran. Contoh pasar monopolistik di masyarakat adalah industri makanan dan minuman seperti kopi nih, ada Starbucks, Kopi Kenangan, Janji Jiwa. Mereka tuh sama-sama menjual kopi tetapi dengan diferensiasi produk yang berbeda. Dalam Islam, memperbolehkan diferensiasi produk selama dilakukan dengan cara yang etis dan tidak ada penipuan atau gharar. Lalu, produsen harus menetapkan harga yang adil dan transparan. Kompetisi diperbolehkan, tetapi larangan praktik eksploitasi dari loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah pasar monopoli atau jenis pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang menyediakan barang dan jasa tanpa ada substitusi langsung. Karena adanya satu pemain, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, hambatan masuk yang tinggi mempengaruhi adanya pasar ini. Produsen monopoli memiliki kekuasaan penuh, sehingga hambatan masuknya ke pasar ini begitu tinggi, seperti legalitas, lalu ada ekonomis, biaya produksi yang besar, sehingga sulit untuk masuk ke pasar ini. Ada teknologi juga, penguasaan teknologi tertentu oleh perusahaan monopoli memungkinkan beliau atau mereka tidak memiliki pesaing. Contoh dari pasar monopoli di masyarakat adalah layanan publik seperti PLN. Perusahaan listrik negara ini penyedia tunggal listrik di Indonesia. PLN memonopoli distribusi listrik dengan tujuan menjangkau seluruh masyarakat. Lalu apa bedanya antara monopoli dan ikhtikar? Yang mana ikhtikar itu kan dilarang. Barang siapa yang menimbun makanan dalam rangka memonopoli selama 40 hari, maka dia telah melepas diri dari Allah dan Allah melepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad. Ikhtikar dilarang karena monopoli yang merugikan masyarakat atau eksploitasi dilarang oleh Rasulullah. Nah, lalu monopoli yang diperbolehkan itu seperti apa? Monopoli yang diperbolehkan adalah dikelola untuk kepentingan umum, seperti PLN dan PDAM, menghindari eksploitasi. Produsen tidak diperbolehkan menetapkan harga yang terlalu tinggi atau mengeksploitasi konsumen. Diawasi oleh pemerintah, karena pemerintah harus mengawasi monopoli untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Islam menerapkan prinsip adil agar monopoli yang diperbolehkan dapat memberikan maslahat kepada seluruh umat dan juga masyarakat yang dinaunginya. Baik, memasuki kesimpulan.
yang mana 4 struktur pasar, yaitu ada persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, dan monopolistik yang tergabung dalam pasar persaingan tidak sempurna, masing-masing dengan karakteristik, cara penentuan harga, serta keuntungan dan kerugian. Dalam perspektif Islam, pasar yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah seperti keadilan, harga, dan larangan eksploitasi menjadi acuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi bagi umat dan bangsa. Sehingga cukup sekian dari presentasi yang telah saya berikan. Semoga menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.